إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat sebagai bangsa yang merdeka, nikmat sebagai insan yang merdeka, atau bagian dari bangsa yang merdeka, yang tidak terkungkung oleh sebuah penjajahan, yang bisa menentukan nasibnya sendiri, bahkan bebas melakukan aktivitas di bumi Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini, nikmat yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, nikmat yang semakin menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang merdeka dalam kemerdekaan yang hakiki, bukan kemerdekaan yang nisbi. Maka dari itu, untuk memberikan sebuah Maka dari itu, untuk menjadikan kita paham bagaimana menjadi insan yang merdeka sepenuhnya, mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, perlu kiranya kita melihatnya dalam kaidah syar'i. Karena terus terang, bila kita melihat kemerdekaan yang kita pahami atau kemerdekaan yang baik, jelas ini. Saya jauhkan lagi. Loh. Baik, jelas ya. Nah, pembahasan tentang kemerdekaan ini pembahasan yang jarang dibahas kalau ditinjau dari sisi syar'i. Kita mendengar atau kita mendapatkan pembahasan tentang kemerdekaan itu merdeka dari segala bentuk penjajahan. Tetapi tidak ada pembahasan merdeka dari sisi yang lain. Kemerdekaan dari penjajahan satu titik dari makna kemerdekaan yang hakiki. Dan kemerdekaan dari penjajahan boleh dibilang bukan kemerdekaan yang mutlak, yang itu dibanggakan oleh setiap bangsa. Mungkin kalau mendengar kajian ini kok aneh ya. Kenapa enggak mutlak? Kalau dikatakan mutlak, berarti banyak di sana para nabi dan rasul yang tidak mendapatkan kemerdekaannya. Berarti di sana banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang tidak dikategorikan sebagai hamba yang merdeka. Berbicara kemerdekaan itu kemuliaan. Berbicara tentang kemerdekaan itu berbicara tentang kemuliaan. Sejauh mana kemuliaan itu kita dapatkan, maka sejauh pula ilmu tentang kemerdekaan itu kita miliki. Kalau kita hanya memahami ilmu tentang kemerdekaan merdeka dari penjajah, selesai. Tetapi pada hakikat kemerdekaan itu sendiri belum tentu kita dapatkan. Berapa banyak kita dapatkan bangsa itu merdeka dari penjajahnya, tetapi dia masih belum merdeka dari perbudakan manusia terhadap manusia. Belum merdeka dari kebodohannya. Belum merdeka dari kesyirikan yang melekat pada dirinya. Belum merdeka dari hawa nafsu yang meliputinya. Banyak. Ya. Kemerdekaan itu keselamatan. Tapi banyak orang-orang yang merdeka tidak selamat dalam kehidupannya. Terancam, terkekang, terzalimi. Banyak. Kalau dilihat lebih dalam lagi, banyak di antara manusia ini, bahkan sebagian besar manusia, belum merdeka dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok negara-negara mereka, bahkan dikatakan adidaya dan semacamnya. Ternyata kalau kita lihat baik kacamata syar'i, mereka budak dari hawa nafsunya. Mereka budak dari sistem kapitalis yang dikembangkannya. Mereka budak dari produk yang diciptakannya. Ya. Bahkan mereka pun budak bagi orang yang lainnya, dan perbudakan ini bisa merupakan sebuah bayangan yang itu berpindah dari satu kepada yang lainnya. Sekarang dia yang menekan, nanti dia yang ditekan, dan seterusnya. Inilah dia potret tentang masyarakat yang merdeka, yang lepas dari tinjauan syar'i. Maka di sini seorang muslim perlu melihat makna kemerdekaan itu dengan ilmu, dengan tinjauan syar'i. Ya. Karena kalau dikatakan kemerdekaan itu sebenarnya kemuliaan, dalam kategori apa kemuliaan itu? Kemerdekaan itu kemuliaan, keselamatan. Dalam tinjauan apa keselamatan itu? Ini yang perlu untuk kemudian kita renungkan. Kita merdeka selama ini, tapi kita belum mulia. Kita merdeka selama ini, tapi kita belum selamat. Jangankan tinjauan akhiratnya, dunianya sendiri kita belum. Dunianya sendiri kita belum. Maka di sini ikhwan kita bermajelis. Ya. Di sini kita bermajelis bukan untuk mengkerdilkan makna kemerdekaan yang diagungkan, yang tiap tahun dirayakan. Tidak. Tetapi kita lebih melihat makna kemerdekaan secara lebih luas. Sehingga kemuliaan itu kemuliaan yang sebenarnya kita dapatkan. Kita enggak hanyut larut dalam makna kemerdekaan yang semu, yang palsu. Yang kita disibukkan untuk merayakannya dengan perayaan yang tidak menentu. Tidak, kita enggak mau seperti itu. Kenapa? Karena hari yang kita miliki, karena waktu yang kita miliki, karena amalan dan ucapan yang kita ungkapkan, semua bukan merupakan sesuatu yang sia-sia. Tidak. Dia adalah kesempatan, dia adalah karunia, dia adalah sebuah nikmat yang pasti akan Allah tanyakan pada kita semuanya. Kemana waktu yang kita miliki? Ya. Apa yang kita ucapkan?
Apa yang kita lakukan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama imri'in baina yaday rahman hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan beranjak dua kaki seorang hamba dari hadapan Allah sampai ditanya tentang 5 perkara. An ilmihi fima amila, tentang ilmunya, pengetahuannya, kemana diamalkan. Wa an malihi fima min aina iktasaba fima anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dibelanjakan. Wa an umrihi fima afna, tentang umurnya kemana dihabiskan, lebih khusus wa an syababi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dihambur-hamburkan. Ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kita terjerumus dalam perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia mengagungkannya, maka tidak akan ada rekomendasi yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak para jamaah semuanya kepada paparan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang potret manusia-manusia mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Coba tengok runtutan ayat yang ada di dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat itu surat yang ke-37 setelah surat Yasin. Bagaimana Allah memuliakan Nabi Nuh, bagaimana Allah memuliakan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Harun, Nabi Ilyas dan para rasul yang lainnya. Kalimat yang harus kita garis bawahi di situ adalah firman Allah yang berbunyi, salamun ala Nuhin fil alamin. Sungguh kami limpahkan kesejahteraan, keselamatan kepada Nuh terhadap seluruh alam semesta itu. Di sini bagaimana Allah menjadikan Nabi Nuh mulia. Dia dalam kehidupannya ditentang oleh masyarakatnya, tetapi penentangan itu tidak menjadikannya ciut. Dia terus berjuang menegakkan kalimat Allah. Dan di situ dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun ala Nuhin fil alamin. Segala keselamatan kami limpahkan pada Nuh terhadap alam semesta yang lainnya. Ini ada dalam surat Nuh ayat 79. Dalam surat yang sama, ayat yang ke-109, Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Sungguh keselamatan kami limpahkan kepada Ibrahim. Innahu min ibadina salihin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang saleh. Kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikianlah kami berikan balasan yang baik bagi orang-orang yang saleh, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan lagi di dalam ayat yang lain, dalam surah Saffat ayat 120, salamun ala Musa wa Harun. Kami limpahkan keselamatan kepada Musa dan Harun. Dalam ayat yang lainnya Allah berkata, salamun ala Ilyasin. Dalam ayat 130, kami limpahkan keselamatan kepada Ilyas. Bahkan kemudian Allah memuji para rasulnya semuanya. Dalam ayat 151 kata Allah, wassalamun alal mursalin. Dan kami limpahkan keselamatan, kesejahteraan itu, kemuliaan itu kepada seluruh para rasul. Ini sindiran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menengok apa yang Allah berikan pada mereka. Untuk menengok secara perjuangan mereka. Untuk menengok bagaimana kaum yang menyiksa mereka. Nabi Nuh 950 tahun
ditentang oleh masyarakatnya dengan rajanya saat itu. Nabi Ibrahim ditentang pula oleh penguasanya saat itu. Semuanya mereka adalah penyembah berhala, padahal mereka penguasa negeri yang merdeka. Nabi Musa dan Harun melawan Fir'aun yang menganggap dirinya adalah ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Harun, bukan mengutus untuk menggulingkan Fir'aun, sebagaimana Allah tidak mengutus Nabi Ibrahim kepada rajanya, sebagaimana Allah tidak mengutus Nabi Nuh kepada rajanya untuk menggulingkan mereka. Tidak. Tetapi lebih pada menggulingkan kesyirikan yang ada dalam hati mereka, menjadi bebas merdeka, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini risalah Islam yang bersifat rahmatan lil alamin. Islam tidak mengajarkan untuk kudeta. Anda tahu kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadi menteri, menjadi tangan kanan raja yang didakwakannya tauhid, padahal penguasanya menyerahkan semua masalah negeri pada dia, terutama masalah ekonomi. 14 tahun menguasa, memberikan kesejahteraan yang luar biasa, padahal rajanya adalah raja yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Amung dan semacamnya. Terus pertanyaannya, lalu apa makna kemerdekaan yang hakiki, Ustaz? Kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menegur salah satu gubernurnya yang telah berbuat aniaya kepada kaumnya. Dia mengatakan, mata ista'badtumun nas waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan engkau mulai memperbudak manusia, padahal ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan bebas merdeka. Demikian pula yang disebutkan oleh seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia dari kabilah yang boleh dikatakan kabilah yang terbelakang, hidupnya di pedalaman. Antum tahu orang Badui? Orang Badui itu nggak mengenal yang namanya pakaian bagus dan semacam, nggak mengenal. Tapi hidupnya dia merdeka. Dipilih sahabat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantar suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Rustum, raja Persia. Persia saat itu adalah negara adidaya, superpower. Lawan buyutannya adalah Romawi. Ada dua negara adidaya saat itu. Dan Jazirah Arabia dengan Mekah di tengahnya, dengan kaum Quraisy yang hidup di sana sebagai bangsa yang selalu dimanfaatkan oleh dua kekuatan ini. Ketika muncul Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para utusannya untuk menyampaikan risalah kepada para penguasa saat itu. Salah satunya dikirim ke Persia. Rustum saat itu sebagai penguasa Persia ingin menunjukkan kekuasaannya dan kemajuan negerinya kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diundang para pembesar-pembesar negeri yang lain untuk melihat, dan dihamparkan berbagai macam sutra dan kain-kain yang mahal serta perhiasan-perhiasan yang lainnya menghampar sepanjang jalan dari pintu istananya menuju kepadanya.
Badui ini ketika menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menghadap ke Rustum minta, berikan surga padaku. Dia nyuruh kepada penguasa bawahannya. Katanya dia, enggak. Rasulullah menyuruhku untuk memberikannya kepada dirimu langsung. Antum tahu bagaimana dia memasuki istana itu bukan terbelalak oleh perhiasan yang ada di situ. Bukan terbelalak oleh warna kain dan halusnya saat itu, enggak. Justru itu diinjak-injaknya dengan gaya baduinya tanpa dia merasa bersalah. Dan dia menyerahkan suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rustum. Di antara ungkapannya yang kemudian sejarah mencatatnya, nahnu qaumun nu'minu billahi wa rasulih. Kami adalah kaum yang beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Kami datang liikhrajin nas atau liikhrajil ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Sungguh luar biasa kalimat ini. Kami kaum yang datang diutus untuk mengeluarkan manusia dari perbuatan penghambaan kepada manusia, kepada makhluk, menuju kepada penghambaan kepada Sang Khalik semata. Dibongkar itu yang namanya pengekangan, perbudakan, bahkan yang namanya penjajahan dengan cara memasukkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat keimanan yang hakiki. Kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang hakiki itu adalah kemerdekaan menjalankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki tanpa ada yang mengotori sedikit pun. Bila ini klausulnya, definisinya, kemerdekaan yang hakiki itu adalah kemerdekaan di dalam menghamba kepada Allah semata dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul adalah sebuah kemerdekaan. Apa yang diperjuangkan oleh para sahabat adalah kemerdekaan. Apa yang diperjuangkan oleh ulama rabbaniyin warasatul anbiya adalah kemerdekaan. Dan apa yang dilakukan oleh setiap hamba dalam mengabadikan dirinya kepada Allah, dalam amal salehnya, dalam imannya, adalah kemerdekaan yang hakiki, yang sebenarnya. Walaupun raganya terbelenggu, walaupun dalam mempertahankannya jiwanya melayang, walaupun untuk menjalankannya dia harus berperang melawan nafsunya, walaupun di dalam menjalankannya banyak orang-orang yang mencibirnya bahkan memusuhinya. Coba tengok bagaimana sahabat Bilal bin Rabah mempertahankan kemerdekaannya sebagai hamba Allah. Padahal pembesar-pembesar Quraisy itu menyiksanya. Siksaan yang mungkin tidak semua orang bisa menerimanya dengan sabar. Belum tentu. Siang hari diletakkan di pada gurun yang sangat panas, dijemur, ditindihkan batu besar di dadanya, dan kemudian dikatakan kepadanya, la tazalu mithla hadza hatta takfur bi Muhammad. Kau akan terus seperti ini sampai engkau mau
mengingkari Muhammad. Apa yang diucapkannya? Ahad. 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 Apa artinya ahad? La. Aku akan tetap beriman kepada Allah yang satu. Aku akan tetap beriman kepada Allah yang satu. Merdeka dia walaupun raganya tersiksa. Lihat bagaimana keluarga Yasir. Mereka menjadi tokoh syahid pertama dalam Islam. Ketika disiksa untuk murtad, mereka lebih memilih istiqamah di atas kemerdekaannya dalam beriman kepada Allah sampai maut pun datang kepada mereka. Dan di sinilah Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau menyembah Tuhanmu walaupun kematian itu datang kepadamu. Merdeka, ikhwan. Lihat bagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal merdeka dalam pendapatnya, mempertahankan Al-Quran kalamullah walaupun dia dipenjara sampai 3 generasi dan disiksa dengan siksaan yang menyakitkan. Lihat bagaimana Al-Imam Ibn Taimiyah merdeka mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kokoh teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hidupnya harus dipenjara dan mati di dalam penjara, bahkan tidak menikmati kehidupan menikah. Dan dengan kemerdekaannya dalam beriman kepada Allah, pikirannya menjadi pemikiran yang merdeka, yang memenuhi perpustakaan-perpustakaan Islam yang banyak dibaca oleh para intelektual. Kemerdekaan, ikhwan. Ya. Subhanallah. Maka dari itu, di sini Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan keistimewaan kepada kaum Quraisy. Kaum Quraisy, kita kembali kepada kaum Quraisy. Allah itu memberikan keistimewaan kepada kaum Quraisy yang luar biasa. Apa keistimewaannya? Mereka merdeka kemana-mana. Musim dingin menjalankan perdagangan ke Yaman. Dari Mekah ke Yaman tidak ada satupun kabilah atau suku atau negara yang berani untuk mengganggu mereka. Ke Yaman aman. Kalau dilihat, wah ini bangsa Quraisy. Gak berani. Perampok pun gak berani ngambil. Gak berani. Datang ke Yaman, berdagang, kemudian mengambil hasil Yaman dibawa ke kota Mekah. Musim panas, perdagangannya beralih ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Membawa apa yang didapatkan di Mekah dijual ke Syam. Kemudian mengambil barang di Syam dibawa ke Mekah. Aman. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah mereka ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka dalam surah Ar-Rum ayat dalam surat Al-Ankabut ayat 67 Allah mengatakan, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami jadikan negeri haram itu negeri yang aman? Negeri haram, negeri Mekah itu negeri aman, merdeka mereka.
Kalau antar suku yang lain itu terjadi perbudakan, mereka enggak. Artinya dari pencaplokan, dicaplok, suku sana nyerang suku ini, dicaplok. Mekah enggak. Dan itu dibandingkan dalam Al-Quran. Awalam yarau anna ja'anna haraman amina. Tidakkah mereka melihat bahwasanya kami menjadikan negeri haram itu negeri yang aman? Wa yatakhattafun nasu min haulihim. Sedangkan manusia di sekitar mereka saling mencaplok satu dengan yang lainnya. Suku-suku yang lain yang hidup di Jazirah Arabia itu mereka saling mencaplok. Menyerang, yang kalah jadikan budak, diperjualbelikan. Khusus Quraisy enggak. Ya, mereka aman. Menjadi pusat perdagangan dunia saat itu walaupun hidup di tengah gurun pasir. Yang awalnya ketika Nabi Ibrahim meletakkan Hajar dengan Ismail yang masih menyusu saat itu, yang masih baru lahir, adalah negeri atau tempat yang tandus, tidak ada kehidupan. Itu awalnya. Tapi tumbuh menjadi masyarakat yang mulia, menjadi masyarakat yang aman. Padahal tempat-tempat yang lain saling mencaplok. Lihat apa kata Allah, afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Lalu apakah mereka itu akan beriman kepada yang batil sedangkan mereka memiliki karunia dari Allah lalu mereka mengingkarinya? Ayat ini kalau dikaitkan dengan surat Quraisy, Anda lihat surat Quraisy, Allah mengungkapkan liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Allah Subhanahu wa taala, liila fi Quraisy. Lihatlah bagaimana kami jadikan bangsa Quraisy itu punya aktivitas kebiasaan yang mereka bisa menjalankannya dengan aman. Apa itu? Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Yaitu mereka memiliki kebiasaan menjalankan aktivitas perdagangan di musim dingin dan di musim panas, sebagaimana kita ceritakan tadi. Ini sebuah kemerdekaan. Bebas mereka jalankan sana kemari. Tapi ingat, Allah sindir mereka kepada kemerdekaan yang hakiki. Yang Allah sindir mereka di ayat yang lain, apakah mereka menyembah yang batil dan mengingkari Allah Ta'ala? Ini dalam surat Quraisy Allah katakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Dengan kenikmatan seperti itu, bukankah sebaiknya mereka itu menyembah Allah Tuhannya Ka'bah ini? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang mana Dia Allah telah memberikan makan kepada mereka walaupun di bumi tandus. Wa amanahum min khauf, dan telah memberikan jaminan keamanan kepada mereka dari ketakutan yang menghampiri setiap kabilah yang ada. Kalau kita renungkan ayat ini, pelajarannya sungguh luar biasa. Bagaimana sebuah kemerdekaan, kemuliaan, keamanan itu ternyata satu karunia yang harus disyukuri. Dan bersyukurnya adalah menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan pula pada kita, Ustaz, kenapa kemerdekaan yang hakiki selalu dikaitkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa kemerdekaan yang hakiki selalu dikaitkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak dikatakan beriman orang, ya tidak akan dikatakan merdeka orang itu kalau dia tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, penggerak itu sebenarnya ada dalam hati. Manusia ini bergerak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Bila hati ini masih terborgol oleh yang namanya hawa nafsu, kepentingan pribadi atau hal-hal yang lainnya
yang tidak pernah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan muncul berbagai macam keporak-porandaan. Akan muncul berbagai macam penjajahan-penjajahan. Akan muncul berbagai macam pengrusakan terhadap kemerdekaan. Nanti akan kita jelaskan. Yang jelas contohnya pun kita bisa melihat sekarang. Berapa banyak orang-orang yang mereka mengaku merdeka, bersamaan dengan mereka mengaku merdeka dan merayakan kemerdekaannya, tapi dia tidak bisa meninggalkan penghambaannya kepada selain Allah. Dia tidak bisa meninggalkan penghambaannya kepada nafsunya. Tidak bisa meninggalkan penghambaannya kepada jabatannya. Tidak bisa meninggalkan penghambaannya kepada hartanya. Tidak bisa meninggalkan penghambaannya kepada kepentingan duniawinya yang selalu merongrongnya. Sehingga hidupnya tak memiliki tujuan. Kalau sudah itu yang menjadi pilihannya, maka dia akan berjuang untuk kemerdekaan nafsunya dan akan menjajah orang lain yang bertolak belakang dengan nafsunya. Akan menjajah yang lainnya yang mengganggu kursinya. Akan menjajah yang lainnya yang berusaha untuk mengotori atau melarangnya dari penghambaan dia kepada yang lainnya. Banyak, ya. Ra'sul amri al-Islam, kata Rasulullah. Ingat, pokok perkara orang itu ingin selamat, ingin mulia, ingin dijayakan oleh Allah. Semua apa yang dilaksanakannya diabadikan oleh Allah dalam kebaikan adalah al-Islam. Apa itu al-Islam di sini? Yaitu pengakuan manusia terhadap dua kalimat syahadat dan pemaknaan terhadapnya serta ketundukan dan pelaksanaan kepada konsekuensinya. Ini yang Rasulullah SAW katakan kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni jannah wa yub'iduni nar." Ya Rasulullah, tunjukkan aku pada suatu amalan. Yang amalan itu bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menghindarkan aku dari siksa api neraka. Kata Rasulullah, "Laqad sa'alta an azim." Engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, wahai Mu'adz. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaih. Namun sungguhnya dia akan menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah menunjukkan rukun Islam, menunjukkan pintu-pintu kebaikan. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan amal itu sebagai sebuah bangunan yang kokoh berdiri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, ingat, pokok pangkalnya adalah al-Islam. Bagaimana engkau merdeka menjalankan akidahmu, menjalankan imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Lah, ini kenapa kalau kita bicara apa itu kemerdekaan hakiki? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi dan rasul mengajak manusia kepada yang namanya kemerdekaan hakiki. Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut, bukan untuk menggulingkan Fir'aun. Berhenti engkau dari singgasanamu, turun engkau, tidak. Ya. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Katakanlah Musa kepada dia, hai Fir'aun, maukah engkau aku berikan petunjuk, ya, untuk engkau bisa membersihkan dirimu dari keangkuhanmu, dari ketidakpahamanmu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjukkan engkau pada Tuhanmu yang sebenarnya sehingga engkau menjadi orang yang takut kepadanya. Diarahkan kepada tauhid. Kita enggak, ya. Selama ini kemerdekaan yang dipahamkan kepada kita adalah
kemerdekaan menjadi bebas, bangsa yang bebas, menentukan nasibnya sendiri, tidak punya aturan kecuali aturan sendiri. Sehingga apa? Lepas. Katanya diungkapkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan didorong dengan keinginan luhur supaya menjadi kehidupan kebangsaan yang merdeka, yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Dikatakan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Ini kalimat seharusnya diolah dengan benar. Artinya dipahamkan dengan benar dan menjadi picuan setiap kaum muslimin. Saya nggak mengatakan yang lainnya. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masalah agama Islam, tapi wajib bagi setiap kaum muslimin untuk melihat kalimat ini. Bagaimana nenek moyang kita, kakek moyang kita, pejuang-pejuang kita sebelumnya yang mereka merelakan darahnya untuk kemerdekaan kita, melihat apa wasiat mereka yang sebenarnya ini. Apakah mereka akan rela andai kata darah yang mereka sumbangkan ternyata menghasilkan negeri yang penuh dengan kesyirikan, menghasilkan negeri yang penuh dengan korupsi, menghasilkan negeri yang penuh dengan kemunafikan dan semacam? Tidak akan mungkin. Setiap kalimat kemerdekaan yang diagungkan adalah Allahu Akbar. Setiap tetesan darah yang dikucurkan, setiap nyawa direnggangkan adalah kalimat La ilaha illallah. Dan kalimat ini kami tunjukkan kepada kaum muslimin. Maka lihat, tidak akan mungkin kita akan meraih kemerdekaan yang hakiki tanpa kembali kepada makna kemerdekaan yang hakiki itu sendiri menurut kacamata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beriman kepadanya. Lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Quraisy menjadi bangsa yang merdeka saat itu dengan kemakmurannya dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Ditegur oleh Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Adalah mereka menyembah Tuhannya Ka'bah ini. Dan ini sindiran buat kita semuanya. Andai kata kita ingin menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang merdeka, sini tempatnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melandasi iman itu dengan ketulusan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan di sini, tapi waktu pula yang menentukan kita untuk tidak bisa berbicara banyak. Yang jelas di sini kemerdekaan itu bukan kemudian sebatas yang namanya kita bisa makan, kita bisa minum. Tidak. Orang yang tidak merdeka pun bisa makan dan bisa minum. Kemerdekaan itu bukan hanya sekedar kita punya papan, tempat tinggal yang bentuknya seperti istana atau semacam. Tidak. Orang yang tidak merdeka pun artinya dia bukan bangsa yang merdeka, ya, masih bisa punya kehidupan yang layak dalam sisi ini. Berapa banyak kita lihat nenek moyang kita di saat masa penjajahan mereka menjadi orang-orang yang kaya dengan hasil buminya dan semacamnya. Ya. Dan kemerdekaan itu bukan kemudian kita menjadi bangsa yang maju. Tidak. Ya. Berapa banyak kita lihat bangsa yang maju ternyata dia tidak bisa bergerak maju karena kepentingan bangsa yang lainnya yang tidak bisa dihindari. Dan banyak bangsa yang maju ternyata dalamnya penuh dengan perbudakan, kapitalisme dan semacamnya. Belum lagi nafsu yang merajai di sana. Yang menjadi kemerdekaan yang hakiki adalah bagaimana kita bisa menjalani tuntunan dengan syar'i. Kembali kepada makna awal. Kemerdekaan adalah keselamatan. Kemerdekaan adalah kemuliaan. Ya. Dan itu tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali melalui iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi yang terdahulu, sekali lagi, dakwah mereka menuju kepada kemerdekaan. Memerdekakan manusia dari perbudakan. Memerdekakan manusia dari keimanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari penindasan dan semacamnya, semua diawali dari iman. Semua diawali dengan iman.
perbudakan yang ada di masa terdahulu, kegelapan yang ada di masa yang lalu, bahkan kezaliman yang muncul di masa yang lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapinya tuntas menjadi sebuah kemerdekaan yang menghasilkan kemuliaan, menghasilkan kasih sayang, menghasilkan keselamatan hanya dengan menanamkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, siapapun di antara kita, walaupun dia sebagai insan yang merdeka, tapi dia masih menghamba kepada selain Allah, secara akidah, secara iman, secara tauhid, dia menggantungkan harapannya kepada selain Allah. Dia memakai jimat, dia memakai kalung, dia percaya weton, ya. Dia datang ke dukun, tukang ramal, dia datang ke kuburan minta-minta, ya, dan semacamnya. Ini bukan orang yang merdeka. Ini orang yang terbudakkan oleh akidah yang sesat. Ya. Sehingga dia penuh kekhawatiran. Kalau tidak berbuat seperti itu, maka akan muncul kehancuran pada dirinya. Ya. Ada satu perumpamaan dalam Al-Quran ini sangat bagus sekali. Ayat apa itu ya? Saya lupa ayatnya. Allahu Akbar. Baik, kita tinggalkan. Yang di dalam Al-Quran itu diumpamakan, mana yang lebih terlihat kemuliaannya. Seorang yang dia bekerja pada satu orang dengan seorang yang bekerja pada banyak manusia. Tentunya orang yang bekerja pada satu orang, dia hanya melayani tuannya, satu itu. Selesai. Tetapi orang yang bekerja pada banyak manusia, dia harus bekerja untuk kepentingan fulan, untuk kepentingan fulan, untuk kepentingan fulan, untuk kepentingan fulan. Dan tentu kehidupannya sungguh sangat menyedihkan. Hari ini dia harus nyekar, ya. Kalau enggak, dagangannya nyusut. Besok dia harus ke mbah sebelah. Kalau enggak, nanti akan mendapatkan murkanya. Nanti lagi dia harus ke ini. Apakah orang seperti merdeka? Enggak. Ya. Kemerdekaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kepada orang-orang yang hanya menghamba kepadanya. Ini. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana aplikasi kemerdekaan itu? Tatkala kita mendapatkan kemerdekaan hakiki adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, orang yang merdeka dengan kemerdekaan hakiki itu, dia akan senantiasa merdeka dalam beribadah kepada Allah dan selalu menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 102.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Dialah Allah Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia semata, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan kepadanya lah dan Dialah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, makna kemerdekaan yang hakiki, aplikasinya adalah merdeka dalam menentukan tuntunan. Dan tuntunan orang-orang yang merdeka seperti ini hanyalah Allah dan Rasulnya, yang dengannya dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan kalian dua perkara yang selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan terkena sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Ya, ini hadis dari Ibnu Malik. Aplikasi yang lainnya adalah kemerdekaan bebas dari nafsu. Nah, ini kalau bilang di nafsu ini banyak, ya. Apa kata Allah? Siapa yang hafal ayatnya? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah apa ini? An-Nazi'at. Silakan ditengok ayat-ayat terakhir. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan dia mengekang hawa nafsunya karena dia merdeka menjadi hamba Allah, dia hanya beriman kepada Allah, maka yang merongrong kemerdekaannya berupa jeritan nafsu untuk berzina, berupa jeritan nafsu untuk korupsi, berupa jeritan nafsu untuk berbuat maksiat-maksiat yang lainnya, dikekang oleh dia. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Karena apa? Sesungguhnya bisikan-bisikan nafsu itu adalah bisikan yang akan memperbudak dirinya. Anda lihat bagaimana orang diperbudak oleh nafsunya. Kalimat terakhir yang muncul, wis pokoke. Ya, Anda lihat orang yang diperbudak oleh nafsunya. Auzubillahi min dzalik. Sulit dia melihat sesuatu yang benar. Dia terkekang, pikirannya terkekang, tingkah lakunya terkekang, ucapannya terkekang, dan tidak pernah punya rasa malu. Dia melihat apa yang diungkapkannya adalah sesuatu yang bagus, yang benar. Itu. Dia terjajah oleh hawa nafsunya. Makanya Allah mengatakan, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia mencegah dirinya dari nafsunya. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga yang akan menjadi tempat huniannya. Surah An-Nazi'at ayat yang terakhir. Setelah Allah menceritakan tentang hari kiamat. Ya. Dalam ayat yang lain pun Allah mengatakan, wa anihkum bima anzalallah, dalam surah Al-Maidah ayat 49. Wa anihkum bima anzalallah, maka berhukumlah dengan apa yang Allah turunkan. Wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma unzila ilaik, dan hati-hati terhadap mereka dari apa yang akan mereka fitnahkan padamu atas apa yang Allah turunkan kepada dirimu. Hati-hati. Kemudian lagi, orang yang merdeka
Amalannya akan selalu memberikan wala kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merdeka imannya. Ya, kita ikuti. Jadi dia akan memberikan wala kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Dalam surah Al-Maidah 55 Allah mengatakan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya pelindung-pelindung kalian, wali-wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ya, maka orang-orang yang beriman akan bersama Allah dan Rasulnya dan bersama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga yang selanjutnya akan memunculkan kesatuan persatuan di atas iman, bukan di atas darah, golongan atau kesukuan. Tidak. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang maaf, mungkin walaupun senda gurau, ya, yang Jawa mencibir yang luar Jawa, yang luar Jawa mencibir yang Jawa. Ya, ini unsuriyah. Unsuriyah ini biang dari hancurnya kemerdekaan. Padahal tolok ukur Allah Subhanahu wa taala melihat suatu bangsa bukan pada sukunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di Haji Wada tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para sahabatnya di Arafah. Innakum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Sesungguhnya kalian semuanya dari Adam, yang warna putih, yang warna hitam, yang warna merah, ya, yang warna coklat, yang hidung mancung, yang hidung pesek, semuanya dari Adam. Sehingga tidak ada kemuliaan yang dimiliki orang Arab kepada non-Arab. Sehingga apa? Kemuliaan yang ada di antara kalian tolok ukurnya takwa, iman. Dan ini pun senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan setelah ayat ke-10 mungkin 13, Allah mengatakan inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sengaja Allah ciptakan itu. Suku ini warnanya ini, suku itu warnanya demikian sesuai dengannya. Bangsa ini warnanya begini, bangsa yang itu lagi warnanya sesuai dengan dia. Ya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian adalah orang yang paling beriman, yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atqa di sini maknanya bukan hanya bertakwa, paling bertakwa. Maka tidak ada tolok ukur kemuliaan itu berdasarkan standar duniawi. Buat apa kemerdekaan yang kita bangga-banggakan kalau ternyata adalah fata morgana? Kita anggap ini suatu kemuliaan, ternyata kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, buat apa? Kita terjerumus dalam sesuatu yang semu, yang kita cari ridha manusia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mencela. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini yang harus kita pahami. Ya, maka dari itu orang-orang yang merdeka, orang-orang yang merdeka yang hakiki, ketika dia melihat kemerdekaannya ada pada iman yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, gampang untuk disatukan. Gampang untuk disatukan. Ya. Sering tanya, ada yang mengatakan, "Ustaz, bagaimana nanti Islam itu memunculkan kekhilafahannya?" Jawaban kita, kekhilafahan itu karunia. Akan datang dengan sendirinya. Allah yang menyatukannya. Dan kita akan disatukan oleh Allah. Bagaimana caranya? Dengan menyatukan iman kita.
Kalau setiap umat punya iman yang sama, Allah Tuhannya, Rasulullah Nabinya, dan dia mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya tanpa dikotori atau diperbudak oleh kepentingan golongannya, gampang. Kita kan tidak selama ini. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang situ beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika kita buat untuk bersatu di atas kitab Allah dan Sunnah, dia berkata, oh enggak, syekh saya begini, ya, ormas saya begini, ya, guru saya begini. Apalagi kelompok sufi, ada banyak sekte di situ, Tijaniyah, Syadziliyah, terus Naqsabandiyah, Siddiqiyah, apalagi Qadiriyah. Wah, suruh bersatu, yang gak akan mungkin. Merdeka banyak kalau jadi seperti ini. Iya, bukan merdeka namanya ini, justru di perpecahan. Makanya belajarlah yang baik. Anda akan paham insya Allah apa makna kemerdekaan yang hakiki dan bagaimana mewujudkannya. Wallahi ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini karunia Allah Subhanahu wa taala berarti yang memberikannya Allah. Berarti kapan munculnya? Wallahu taala alam, Allah yang akan memunculkannya. Yang jelas Allah mengatakan tentang umat ini dari tinjauan iman, dan kita harus bersatu atas iman. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 52, wa anna hadhi ummatukum ummatun wahidah, ummatan wahidah. Wa anna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini umatmu adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Tuhan kalian, oleh karena itu takutlah kalian kepadaku. Bersatu kita nanti besar. Kapan Ustaz? Di akhir zaman. Bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas kita harus menyambutnya dengan kita memerdekakan iman kita dari segala pembelengguan. Jangan aku merdeka kalau kita nggak punya iman. Jangan aku merdeka kalau iman kita dibelenggu. Jangan aku merdeka kalau seandainya kita masih bersuku-suku dan membanggakan kesukuan kita. Mustahil, ikhwan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengkerdilkan saudaranya. Mustahil. Mustahil. Anda lihat, coba Anda lihat negeri tauhid, bagaimana muamalah, tata cara muamalah yang dilaksanakan oleh negeri tauhid ini dengan negeri-negeri yang lain yang tidak bertauhid. Saya nggak menyebutkan nama negeri itu, enggak. Anda lihat sendiri. Mana istiqlal yang mereka pahami dilandasi dengan iman. Melihat bangsa yang lain, di sana banyak kaum muslimin, saudara kaum muslimin yang tidak boleh dihinakan, harus dimuliakan. Dia melarat harus dibantu. Kenapa? Dipandangnya sebagai hamba Allah. Muncul loyalitasnya. Kita kan kadang-kadang bantu tidak mau, malah memberikan bantuan dengan syarat. Dan itu ternyata setelah disusut, pinjaman. Pinjaman kemudian bunganya toh sulit untuk dikembalikan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan ada ketulusan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mengaku sebagai bangsa yang merdeka. Bahkan dalam kemerdekaan yang dirayakannya tidak akan pernah ada ketulusan. Camkan kalimat ini. Tidak akan ada ketulusan dari jiwa orang-orang yang mengaku merdeka tapi tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya dia belum merdeka. Sampai-sampai ada muncul istilah NPWP wani piro, nomor piro wani piro. Kayak gini. Mana ada ketulusan? Walaupun sumpah itu diungkapkan 1000 kali, walaupun upacara digelar sekian kali, mustahil ketulusan itu akan muncul. Karena apa?
pendorong hati yaitu iman untuk mewujudkan kemerdekaan yang sungguhnya sudah terkontaminasi. Ingat, kemerdekaan itu ada pada iman. Ya. Demikian pula aplikasinya, seorang yang merdeka itu dia akan merdeka dalam ketaatan. Dia akan merdeka dalam ketaatan. Dia tidak akan memberikan ketaatannya ya kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, dan mentaati seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam tindak tanduk bermaksiat kepada sang Khalik, yaitu pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang punya iman ini tidak perlu untuk dikhawatiri. Awas teroris. Nah ini. Awas teroris. Inilah fitnah. Selama imannya bicara kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia akan memberikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Dalam surah An-Nisa ayat 29, salah satunya Allah mengatakan dalam masalah taat ini, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan penguasa-penguasa kalian. Enak toh? Maka lihat siapa pengacaunya. Siapa yang lempar batu lalu menuduh. Lihat. Karakter kehidupannya jelas. Karakter keimannya jelas. Mustahil bagi orang-orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang merdeka itu berbuat perbuatan yang nista seperti itu. Mustahil. Lempar batu kemudian fitnah, mustahil. Kenapa? Dia enggak akan mungkin membuat onar. Kenapa? Perintah Allah. Harus mentaati Allah dan Rasulnya dan penguasanya. Dia akan berusaha untuk menciptakan ketentraman, keamanan. Dia akan terus mengisi kemerdekaan dengan perkara yang bermanfaat, tidak dengan perkara-perkara berbau maksiat. Tidak. Dia akan mengisi kemerdekaan dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsanya, memajukan ekonomi bangsanya dan semacamnya. Bukan kemudian memfoya-foyakan harta yang berbau maksiat yang tidak ada manfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak. Demikian pula kalau tadi dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang aplikasinya menjadikan orang selektif untuk mendapatkan hartanya. Orang yang mendapatkan hartanya orang yang beriman, dia merdeka jiwanya, tidak akan mungkin dia mendapatkan harta itu dengan cara yang mungkar, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Katakanlah ada proyek, dia akan tanda tangan karena dia pejabat, dia akan tanda tangan. Kenapa? Ya ini amanatnya, amanah ini. Dia akan menjalankan amanahnya dengan baik. Lupa kan bisa tahan dulu, mungkin dapat berapa? Enggak. Ini amanat saya. Kalau seandainya saya tanda tangan gara-gara tadi masukan, berarti yang saya dapatkan ini mungkar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu suhtin kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang diharamkan oleh Allah, maka neraka lebih utama bagi dia. Saya enggak mau. Saya bebas untuk menjalankan amanah ini karena Allah, saya akan tanda tangan. Sekarang apa yang terjadi? Apakah dia seperti itu? Enggak. Proposal ditantangani, sebentar mana orangnya? Berani berapa? Berapa persen saya? Merdeka ini? Jangan bilang merdeka. Malu. Kalau mental masih seperti itu. Ya. Malu. Kita hanya dibodoh-bodohi. Ya. Kalau mau, jalankan ketulusan. Jalankan keikhlasan. Munculkan keimanan itu sumbernya yang akan menumbuhkan keikhlasan, ketulusan, amanah dan semacamnya.
Ya, sehingga orang itu ketika akan memasukkan sesuatu ke pada mulutnya, dilihat ini tadi dari mana, dari rezeki yang mana, dari uang yang mana. Ya, saya rumah ini dari harta saya yang mana, mobil saya ini dari harta yang mana, baju ini dari harta yang mana. Kenapa? Dia nggak ingin merusak kemerdekaannya dengan hasil yang dibisikkan oleh nafsunya. Baik, terakhir, ya, bagaimana cara meraih kemerdekaan yang hakiki ini? Kalau tadi aplikasinya, ikhwan, tidak akan mungkin kita bisa meraih kemerdekaan yang hakiki tanpa ilmu. Ini yang penting. Maka ingin meraihnya, kita harus punya ilmu. Kita harus punya ilmu, belajar. Ya, setiap orang harus belajar. Belajar untuk apa? Belajar mengenal imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar mengenal Islamnya. Sehingga semakin dia banyak pengetahuan tentang Islamnya, semakin dia menjadi insan yang merdeka. Merdeka dari kebodohannya. Karena biang kerok segala musibah itu adalah kebodohan. Maka dia harus berilmu. Yang kedua, cara dia meraih kemuliaannya sehingga mendapatkan kemerdekaan yang hakiki, selain dia menjalankan imannya dengan ilmu, dia harus mengamalkan ilmunya. Ada orang punya ilmu nggak melaksanakan ilmunya, berarti dia belum merdeka. Ya. Kemudian yang ketiga, as-sidqu, dia harus jujur. Dia harus jujur. Yang keempat, dia harus tawadhu. Dan kalimat tawadhu ini adalah kalimat yang jarang sekali orang merdeka mampu melaksanakannya. Karena dia sudah merdeka, maka dia menganggap dirinya perkasa, menganggap dirinya mulia, sehingga lupa kemerdekaan imannya kepada Allah dari sisi tawadhu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa orangnya yang dia tawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wujud kemerdekaan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan muliakan dirinya. Ya, jangan sombong. Orang yang merdeka itu dia tidak akan tidak akan silau dengan yang namanya kemuliaan, apalagi kemuliaan duniawi, sehingga dia akan terhindar dari kesombongan. Dia akan terhindar dari kesombongan. Karena kesombongan akan mengekang dirinya. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Itu artinya orang yang sombong belum merdeka. Dia terkekang oleh keangkuhannya. Terkekang oleh keangkuhannya. Ya. Dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Panjang sebenarnya kajian ini. Dan kajian ini kalau kita bicara dari sisi aparatur negara, lebih menisbatkan pada sisi amanah dan keikhlasan. Ya, dengan berbagai macam sudut profesinya. Amanah, keikhlasan. Kalau kita bicara dari skup umum, maka amanah dan keikhlasan itu poin kecil dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bicara masalah ini, kemerdekaan itu sendiri, ya Islam itu sendiri. Karena Islam risalahnya adalah mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju kepada penghambaan kepada Sang Khalik. Itu dia. Berarti membebaskan dirinya dari segala hal yang mencengkramnya dan menjadikannya dia sebagai insan merdeka, sebagai hamba Allah yang hidup di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya kemerdekaan yang hakiki ini. Dalam wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan ilmu, yang kita bisa kemunculkan dalam amal dengan segala kejujuran kita dan sikap ketawaduan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dan kemerdekaan ini, kemuliaan ini tidak hanya meliputi kita tetapi juga meliputi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan mudah-mudahan kemerdekaan yang hakiki ini pun Allah limpahkan pada seluruh bangsa ini, sehingga Allah berikan kemuliaannya dan Allah bebaskan mereka dari perbudakan, Allah bebaskan mereka dari berbagai macam penghinaan dan kembali kepada Allah sebagai hambanya yang bertauhid kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup ya, enggak pakai pertanyaan ya. Cukup toh? Jelas. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.